Prazan, Rahayu, Namaste, Salam, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Akang akan membahas mengenai leluhur, khodam leluhur, dan aliens. Oke, mungkin cukup menarik dan sangat tepat waktunya untuk penyampaian ini. Istilah leluhur atau karuhun itu adalah orang tua kita ya, mulai dari ayah kita, ibu, kakek, nenek, buyut, dan sebagainya. Hitungannya tidak ada yang dogmatis ya, harus berapa keturunan. Dan tentunya karuhun atau leluhur yang akan percayai yaitu mulai dari Adama dan Haura. Merekalah generasi pertama, makhluk pertama yang mendiami bumi. Jadi kalau ada cerita mengenai sebelum Adam ada makhluk, tentunya menurut Akang pribadi itu tidak pas ya. Selanjutnya Adama dan Haura ini menurunkan beberapa generasi. Generasi pertama adalah kaum Adama yang mempunyai energi 100%. Kaum Adama ini berasal dari bumi karena dilahirkan di planet bumi, lalu mereka hijrah ke berbagai planet kosong dan beranak pinak. Nah, setelah peninggalan kaum Adama ini, bumi kosong ya. Selanjutnya Adama membuat satu reaktor nuklir di Gabon, Afrika. Itu sampai sekarang ada dan masih digunakan ya, reaktor nuklir ini untuk membuat bangsa Broden dan dinosaurus. Broden ini raksasa dan peninggalannya sudah ada juga. Selanjutnya Broden dan dinosaurus ini pergi ya, sebagian besar Broden pergi, tetapi ada yang masih tinggal di planet bumi dan banyak wafatnya dinosaurus, peninggalannya banyak ya, sudah dibuktikan dengan berbagai fosil yang ditemukan. Selanjutnya generasi ketiga itu adalah kaum Lemurian, menciptakan Atlan, menciptakan Rama ya. Lemurian itu 40%, kaum Rama atau cerita pewayangan itu ya, dan kaum Atlan juga cerita pewayangan itu energinya 10%. Tetapi dengan energi 10% saja mereka terbagi dua dan terjadilah perang. Perang ini adalah perang Mahabharata. Jadi kalau mengingat perang Mahabharata itu adalah cerita dunia, termasuk Nusantara dengan Gatot Kacanya. Ya, oke, kita lewat. Selanjutnya pihak Atlan menyerang Lemurian. Lemurian selanjutnya pergi atau hijrah kembali ke planet Orkada, ke planet Lemurian di gugusan Orkada. Masih di Bima Sakti, cuman berada di sisi luar ya. Nah, setelah itu bumi mengalami kerusakan lah dengan banjir dan sebagainya, gunung meletus dan sebagainya. Akhirnya kaum Lemurian 40% di gugusan Orkada membuat generasi kita ini manusia 2,5% ya, dengan berbagai bangsa. Setelah dibuat, disebarkanlah ke planet bumi untuk membuat satu peradaban. Itu yang dibuat adalah bangsa Kaina atau Cina, Lemurian atau Aryan, Indirina atau Dayak, Negrida atau kaum Negro, Arabina atau kaum Arab, bangsa Arab, selanjutnya Lambeka atau sekarang bangsa Bule atau bangsa Yunani kuno ya.
Itu adalah mapping daripada leluhur. Jadi sekarang kita berada di generasi keempat ya. Nah, itu hitungan generasi keempat itu rata-rata energinya 2,5%. Tetapi ada juga yang bisa sampai 10%, tentunya dengan latihan tenaga dalam yang intensif. Nah, di Sunda itu dikenal dengan Hyang, mungkin di Bali. Hyang itu kita mempunyai pengertian manusia-manusia yang memang energinya di atas 10%. Mereka biasa menggunakan kesana kemarinya adalah memakai Vimana atau UFO berbentuk piring terbang yang duduknya agak seperti ini ya, dan dikendarai satu orang. Bahan bakarnya adalah dari akselerasi tenaga dalam, makanya 10% itu bisa mengendalikan. Biasanya itu yang terkenal itu Dewi Kuan Im, selanjutnya Sang Buddha, Siddhartha Gautama itu menggunakan pesawat-pesawat itu ya. Jadi pesawat penumpang satu awak. Begitupun para Buddhis dari Tibetan sama menggunakan Vimana. Di Parahyangan atau sekarang dikenal dengan Jawa Barat, itu para leluhur kita kesana kemari memakai Vimana dan berbunyi hyang 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 gitu. Makanya disebut dengan Hyang. Nah, mereka sudah ascending ke planet Mokzau ya. Dulu dengan energi 10% itu diascendingkan, termasuk suku Mayan ya di Amerika Tengah sana. Nah, para leluhur kita ya, atau disebut dengan Hyang juga, itu memang masih ada, tetapi untuk berhubungan dengan manusia zaman sekarang kecil sekali ya. Mungkin beberapa orang saja yang bisa berkomunikasi, tapi sangat jarang. Yang baik itu adalah komunikasi dari kita ke leluhur. Kita doakan di sana. Tetapi kalau meminta dari leluhur rasanya sangat sulit ya. Jadi lebih banyak kita mendoakan mereka, bukan meminta. Seperti itu konsep leluhur menurut versi Lemuria. Akang sendiri sudah bertemu dengan aliens ya. Alien boleh dikatakan karena itu adalah leluhur kita yang sebenarnya masih hidup satu dimensi, cuman mereka berada di berbagai galaksi. Itu terjadi di Gunung Puntang, Banjaran, Jawa Barat, yang bertemu itu secara fisik ya. Secara fisik dengan teman-teman akang sekitar 9 orang waktu itu. Nah, kami tidak melihat bentuk wujud fisiknya, tetapi hanya mendengar suara pesawatnya aja. Suara pesawatnya itu persis suara pesawat komersial, suaranya menggelogar, dan sewaktu itu terbuka portal dengan ditandai dengan angin yang sangat besar dan gemuruh sungai yang ada jauh di bawah tempat kami berlatih di sana. Yang memang Gunung Puntang itu adalah portal antar galaksi ya. Luar biasa tempat ini, makanya oleh Belanda dibikin radio ya dulu ya, pemancar radio di sana. Jadi kami mendengar suara yang seperti pesawat. Dan ini kalau nggak salah 3 minggu yang lalu muncul juga ya di Bandung ya, di daerah Pasir Kaliki ke atas ya, ke daerah Jalan Setiabudi ya. Itu suara yang besar juga. Jadi Akang menduga itu adalah pesawat yang sama, yaitu pesawat Eljetor dengan diameter 6 km. Suara seperti pesawat tersebut
itu adalah pesawat Aljetor dengan diameter 6 km. Apakah mereka mengobservasi sesar Lembang atau memang mengobservasi banyaknya korban berjatuhan akibat pandemi ini, terutama di kota Bandung ya waktu itu, karena memang dihujani chemtrail sekitar 1,5 bulan yang lalu, dan dampaknya banyak sekali korban yang terkena daripada pandemi, bahkan banyak yang meninggal dunia. Jadi seperti itulah leluhur kita, karena ada satu kerabat sama walaupun mereka hidup di luar galaksi Bima Sakti ya, seperti itu, karena masih ada keterhubungan emosional. Selanjutnya di kota Bandung juga viral banyaknya benda bulat berterbangan ya. Itu adalah probe semacam pesawat tanpa awak ya, bentuknya rata-rata sih bulat ya. Jadi probe ini bisa merekam segala sesuatunya, membuat crop circle yang ada banyak di Amerika, dan juga kemungkinan ini adalah semacam permainan atau mengobservasi daripada pandemi yang ada di kota Bandung. Kenapa permainan? Biasanya probe-probe ini dimainkan oleh anak-anak seusia sekolah dasar lah kalau di kita. Jadi planet bumi itu jadi media bermain mereka, dan mereka menandai kelompok-kelompoknya itu dengan crop circle. Bagaimana cara dibuatnya? Mereka sudah mempunyai simbol-simbol atau logo ya. Langsung itu mendekati ladang gandum, biasanya mereka seperti men-scan. Jadi teman-teman bisa memahami fenomena-fenomena UFO itu baru yang tanpa awak. Kalau yang berawak itu yang Aljetor itu dengar hanya suaranya saja. Dan jangan kaget, suatu saat penampakan daripada makhluk-makhluk itu akan ada. Jangan berpikir aliens itu jelek ya. Yang jelek-jelek itu, yang grey aliens itu hanya pasukan dari bangsa Zervo. Tetapi yang sebenarnya alien misalnya dari bangsa Etepaka, Lemurian, dan lain-lain itu ganteng-ganteng dan tinggi-tinggi ya. Seperti itu. Baik, lanjut kepada Hodam. Hodam leluhur katanya. Banyak sekali cerita-cerita di Facebook, bahkan menjadi satu game ya. Bahkan ada yang menyediakan jasa melihat Hodam leluhur kita. Hodam itu jin. Jadi jangan bangga kalau dikatakan, wah Hodamu harimau, Hodamu Prabu Siliwangi, Hodamu naga, Hodamu misalnya, pokoknya binatang-binatang yang membuat satu kegagahan, kewibawaan. Jarang, oh Hodamu monyet, oh Hodamu itu bekantan misalnya, nggak ada ya. Tapi sesuatu, oh Hodamu ular. Jadi kalau itu Hodam itu jin, mereka sudah mempunyai tugas sendiri-sendiri, dan jangan memandang negatif para Hodam ini. Tetapi kalau bersekutu dan meminta bantuan kepada Hodam, itu yang berbahaya, karena tidak ada yang gratis. Mereka akan memakan energi kita. Nah, sayangnya bagaimana? Mereka memakan darah putih kita. Darah putih itu adalah proteksi kepada antigen-antigen atau bahan-bahan yang beracun yang akan masuk ke tubuh kita dan merusak kesehatan. Baik, itulah video hari ini, hubungan antara leluhur, Hodam leluhur, dan aliens. Mohon maaf kalau ada yang keliru
dan tidak sepakat dengan pengetahuan teman-teman. Apa yang akan sampaikan tidak menganulir kepercayaan teman-teman dan keyakinan, tapi mungkin bisa menjadi pengetahuan baru. Baik, itu saja, Kang mohon diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Rahayu Namaste.